Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang misteri Kampung Setan, Desa yang Terlupakan. Di sudut Bekasi, terdapat sebuah desa yang terlupakan oleh waktu, dikenal oleh penduduk setempat sebagai Kampung Setan. Tidak ada yang benar-benar tahu asal-usul nama tersebut, tetapi cerita-cerita yang beredar sudah cukup membuat siapapun enggan mendekat setelah matahari terbenam. Anita dan Rian, sepasang mahasiswa yang gemar mengeksplorasi tempat-tempat mistis, memutuskan untuk menghabiskan malam di Kampung Setan. Mereka tiba saat senja, disambut oleh angin dingin yang menyapu desa. Rumah-rumah tua berdiri kokoh, namun terasa dingin dan sunyi, seolah menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Malam pertama mereka di kampung itu dimulai dengan rasa penasaran yang tinggi. Anita dan Rian mengatur kamera dan peralatan rekaman di sebuah rumah tua yang tampaknya paling terawat di antara bangunan lain. Ketika malam semakin larut, mereka mulai merasakan kehadiran yang tidak kasat mata. "Pernah dengar cerita tentang anak kecil yang bermain di sekitar sini?" tanya Rian, mencoba menghidupkan suasana. Anita mengangguk. "Ya, mereka bilang ada anak kecil yang sering terlihat berlarian di tengah malam, tapi ketika didekati, ia menghilang begitu saja." Tiba-tiba, suara langkah kecil terdengar di lantai atas. Mereka berdua terdiam, menahan napas. Suara itu semakin mendekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Anita dan Rian saling berpandangan. Ketakutan mulai menyusup ke dalam hati mereka. Pagi hari berikutnya, mereka memutuskan untuk berkeliling kampung, mencari tahu lebih banyak tentang sejarah dan cerita-cerita mistis yang beredar. Mereka bertemu dengan Pak Jamal, seorang pria tua yang telah tinggal di kampung itu seumur hidupnya. Kampung ini sudah lama ditinggalkan karena banyak kejadian aneh, kata Pak Jamal dengan suara bergetar. Orang-orang melihat penampakan, mendengar suara-suara aneh, dan beberapa bahkan hilang tanpa jejak. Malam berikutnya, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah yang sama. Ketika tengah malam tiba, Anita melihat sesuatu di luar jendela. Sesosok bayangan hitam berdiri diam, menatap ke dalam rumah. Ketika ia mencoba menunjukkan kepada Rian, bayangan itu menghilang. Hari ketiga di Kampung Setan, mereka menemukan sebuah sumur tua yang tersembunyi di antara semak-semak. Sumur itu terlihat tidak terawat dan ditutupi oleh tanaman merambat. Orang-orang bilang, sumur ini adalah tempat persembunyian makhluk gaib, bisik Anita. Mereka sering mendengar suara tangisan dari dalam sumur. Rian mendekati sumur itu, berusaha mendengarkan lebih dekat. Tiba-tiba, suara lirih seorang wanita menangis terdengar dari dalam sumur. Mereka berdua terpaku, merasakan dinginnya angin malam yang menusuk tulang. Suara tangisan itu semakin kencang, dan mereka segera berlari menjauh, ketakutan. Di malam terakhir mereka di Kampung Setan, Anita dan Rian memutuskan untuk bermalam di rumah yang berbeda, yang dikenal sebagai rumah pembantaian. Dikatakan bahwa keluarga yang tinggal di sana dibunuh secara brutal, dan arwah mereka masih gentayangan. Ketika tengah malam tiba, mereka mendengar suara langkah berat dari lantai atas. Suara itu semakin mendekat, hingga terdengar jelas di depan pintu kamar mereka.
Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras, dan bayangan hitam masuk ke dalam kamar. Bayangan itu bergerak cepat, menyerang mereka dengan kekuatan yang tidak terlihat. Anita dan Rian berhasil melarikan diri dari rumah pembantaian, berlari secepat mungkin menuju mobil mereka yang diparkir di pinggir jalan. Ketika mereka hampir mencapai mobil, Rian merasakan tangan dingin yang mencengkeram pergelangan kakinya. Ia terjatuh, menyeret Anita bersamanya. Dengan sekuat tenaga, Anita membantu Rian berdiri dan mereka terus berlari hingga akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil. Namun, mobil itu tidak segera menyala. Rian berusaha keras untuk menyalakan mesin sementara Anita terus memantau sekitar, merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata yang mengejar mereka. "Ayo, cepat! Kita harus keluar dari sini sekarang!" Anita berteriak, suaranya penuh ketakutan dan kepanikan. Setelah beberapa kali mencoba, mesin mobil akhirnya menyala. Rian menginjak pedal gas dengan kuat, dan mereka melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan kampung setan. Jalanan yang mereka lewati gelap dan berliku, hanya diterangi oleh lampu mobil yang redup. Namun, perasaan bahwa mereka masih dikejar oleh sesuatu membuat mereka tidak berani memperlambat laju kendaraan. Setelah beberapa menit, ketika mereka merasa aman, Anita menoleh ke belakang dan melihat bayangan hitam yang mengikuti mobil mereka dari kejauhan. Bayangan itu semakin mendekat, seolah terbang dengan kecepatan yang tidak masuk akal. "Rian, bayangan itu masih mengikuti kita!" teriak Anita dengan suara gemetar. Rian menginjak pedal gas lebih dalam, berusaha meningkatkan kecepatan. Jalanan semakin berliku dan gelap, membuat mereka harus lebih berhati-hati. Namun, bayangan itu semakin mendekat, dan mereka bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti mobil mereka. Tiba-tiba, radio mobil menyala dengan sendirinya, memutar lagu anak-anak yang terdengar seram dan tidak wajar. Suara tawa anak kecil yang aneh dan menyeramkan mulai memenuhi mobil, membuat bulu kuduk mereka merinding. Apa yang terjadi? Kenapa radio ini tiba-tiba menyala? Rian berteriak sambil mencoba mematikan radio, namun sia-sia. Anita menutup telinganya, berusaha menahan ketakutan yang semakin menghantuinya. Suara tawa itu semakin keras, seolah-olah ada anak-anak yang sedang bermain di dalam mobil mereka. Di kaca spion, Anita melihat bayangan hitam itu kini berada tepat di belakang mobil, mengulurkan tangan seperti hendak meraih mereka. Ketika mereka melewati tikungan tajam, mobil tiba-tiba terguncang hebat seolah menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Rian kehilangan kendali, dan mobil tergelincir keluar dari jalan, menabrak pohon besar di pinggir jalan. Kecelakaan itu menghentikan mereka, dan bayangan hitam itu menghilang, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Anita dan Rian keluar dari mobil dengan tubuh yang terluka dan penuh debu. Mereka mencoba mengumpulkan tenaga untuk berjalan menuju rumah penduduk terdekat, berharap menemukan bantuan. Namun, setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke kampung setan. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang berjalan perlahan dengan tongkat. Wajahnya terlihat penuh pengalaman dan bijaksana, namun ada sesuatu yang aneh di matanya. "Kalian dari kampung setan?" tanya pria itu dengan suara parau. Anita dan Rian mengangguk, terlalu lelah untuk menjelaskan lebih banyak. Kampung itu sudah lama terkutuk. "Kalian beruntung bisa keluar hidup-hidup," kata pria tua itu sambil menggelengkan kepala.
Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang berjalan perlahan dengan tongkat. Wajahnya terlihat penuh pengalaman dan bijaksana, namun ada sesuatu yang aneh di matanya. "Kalian dari kampung setan?" tanya pria itu dengan suara parau. Anita dan Rian mengangguk, terlalu lelah untuk menjelaskan lebih banyak. Kampung itu sudah lama terkutuk. "Kalian beruntung bisa keluar hidup-hidup," kata pria tua itu. "Tapi, kutukan itu tidak akan pernah meninggalkan kalian." Anita dan Rian saling berpandangan, merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka berhasil keluar dari kampung setan, pengalaman mengerikan itu akan terus menghantui mereka selamanya. Dengan bantuan pria tua itu, mereka akhirnya sampai di rumah penduduk terdekat yang kemudian menolong mereka dan membawa mereka ke rumah sakit. Di rumah sakit, mereka dirawat dan berusaha untuk melupakan pengalaman mengerikan tersebut. Namun, bayangan hitam, suara tawa anak kecil, dan kehadiran makhluk tak kasat mata dari kampung setan, terus menghantui mimpi mereka. Mengingatkan bahwa kutukan itu akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Beberapa bulan setelah kejadian di kampung setan, Anita dan Rian berusaha melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa. Namun, trauma dan kenangan buruk itu tidak mudah hilang. Mereka sering merasa diawasi dan mendengar bisikan-bisikan aneh di malam hari. Mereka memutuskan untuk bertemu dengan seorang paranormal terkenal, berharap mendapatkan jawaban dan mungkin cara untuk mengusir kutukan tersebut. Paranormal itu, seorang wanita tua dengan mata yang tajam dan penuh misteri, mendengarkan cerita mereka dengan seksama. "Kalian telah menyentuh sesuatu yang sangat tua dan jahat," katanya. "Kutukan kampung setan tidak mudah dihilangkan, tetapi ada cara untuk menenangkan roh-roh yang marah." Ia memberi mereka beberapa benda ritual dan mengajarkan mantra-mantra perlindungan. Anita dan Rian melakukan semua yang disarankan, berharap bisa mendapatkan kembali kedamaian yang hilang. Namun, di malam terakhir mereka melakukan ritual, ketika api lilin menyala terang dan mantra diucapkan dengan penuh keyakinan. Suara tawa anak kecil kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka bisa menenangkan roh-roh itu, kegelapan kampung setan akan selalu menjadi bagian dari mereka, mengintai di balik bayang-bayang, siap kembali kapan saja. Kampung setan tetap berdiri, menunggu pengunjung berikutnya yang cukup berani untuk mengungkap kegelapan yang tersembunyi di dalamnya. Dan mungkin, suatu hari nanti, rahasia kampung itu akan terkuak, mengungkap kebenaran yang lebih menyeramkan dari mimpi buruk manapun. Terima kasih telah mendengarkan cerita Misteri Kampung Setan, Desa yang Terlupakan bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan kita, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.